Shalom kepada Ibu Bapak dosen, saya Rizkan Limbong dengan NIM 173214 akan memaparkan hasil bahan seminar saya dengan judul Perkawinan menurut narasi penciptaan dengan teks Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang menjadi pendahuluan adalah perkawinan secara umum diartikan sebagai hubungan relasi internal intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh cinta kasih. Perkawinan ini bersifat permanen yang secara eksklusif mengikat. Perkawinan ini dipahami untuk membentuk keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Umumnya dalam sebuah budaya tertentu, seorang laki-laki maupun seorang perempuan hanya menikah satu kali seumur hidup, meski ada yang menikah untuk kedua kalinya dengan tujuan dan alasan yang tertentu. Dalam kekristenan sendiri, perkawinan dipahami sebagai persekutuan eksklusif antara satu pria dan wanita dan satu komitmen yang melibatkan hak-hak secara seksual secara timbal balik. Maka dari itu, perkawinan adalah satu lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Maka dari itu, penulis hendak melakukan penelitian dan mencari definisi dari perkawinan hingga perkawinan itu menjadi sebuah berkat yang diharapkan oleh Tuhan. Dengan rumusan masalah, bagaimana perkawinan menjadi sebuah berkat, dan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perkawinan tersebut menjadi sebuah berkat. Penulis memiliki hipotesis. Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dengan itu penulis memiliki hipotesis bahwa adanya keturunan melalui perkawinan laki-laki dan perempuan merupakan berkat untuk memelihara dan menguasai seluruh isi bumi dengan ketetapan Tuhan. Bab kedua yang menjadi landasan teori adalah secara etimologi. Kata perkawinan berasal dari kata hatan, berkaitan dengan hubungan afinitas atau ketertarikan yang ditandai dengan persamaan kepentingan. Dalam hal ini berarti perkawinan adalah persamaan kepentingan dari seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang baru. Maka dalam konsep perkawinan menurut teks ini adanya persamaan kepentingan atau afinitas dari manusia yang pertama. Orang yang melalui perkawinan akan terkait dengan orang lain dan keluarganya. Hal ini jelas mengasumsikan bahwa khatan berarti bergabung dengan rumah tangga ayah mertuanya dan dengan demikian menerima perlindungannya. Biasanya istri menjadi bagian dari keluarga suaminya. Maka secara etimologi menunjukkan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga baru dengan relasi dan tujuan yang sama. Dilihat dari secara terminologi, konsep perkawinan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Kejadian tidak secara langsung berbicara mengenai perkawinan yang mengatur seksualitas. Tetapi para nabi dan para ahli menganalogikan perkawinan, lembaga perkawinan sebagai hubungan antara Allah dengan umatnya bangsa Israel. Hubungan Allah dan Israel lewat kitab Kidung Agung yang mengangkat kesetaraan laki-laki dan perempuan dan memandang positif seksualitas sebagai bagian dari cinta sejati yang tidak dapat dibeli dan yang dibawa mati. Tetapi melalui teks ini melukiskan sebuah berkat Allah kepada manusia agar berkembang biak dan berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Allah memberkati manusia, yaitu memberi kemampuan untuk prokreasi hingga beranak cucu, berkuasa dengan kata radah, dan menaklukkan dari bahasa kabas. Pandangan perjanjian lama mengenai perkawinan semakin luas terlihat dari pasal-pasal selanjutnya, seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Ini terlihat dari kata azab, meninggalkan, membelah, menjadi. Maka dalam teks ini institusi pernikahan didirikan oleh karya kreatif dari Tuhan dalam membentuk wanita dan membawa dia bersama dengan laki-laki tersebut. Yang menjadi pengantar kitab Kejadian adalah kitab Kejadian merupakan awal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan iman umat Allah. Dalam bahasa Ibrani, kitab Kejadian disebut Bereshit atau pada mulanya, yaitu kata pembuka dari kitab tersebut. Berbeda dengan isinya, berdasarkan isinya, kitab ini terbagi dua bagian yang dapat dipisah dengan Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 yang merupakan zaman permulaan, dan Kejadian pasal 12 sampai pasal 50 merupakan sejarah bapa-bapa leluhur.
Kejadian 1-11 juga merupakan pengantar ke dalam sejarah keselamatan yang mengemukakan asal mula dunia, manusia, dan dosa. Sedangkan kejadian pasal 12 sampai pasal 50 mengemukakan asal mula sejarah keselamatan dalam pemilihan Allah atas para bapa leluhur dan janjinya tentang tanah dan keturunan. Secara penulisan kitab, jika dilihat dari kepenulisan kitab Kejadian menurut teori sumber bahwa kitab Kejadian ditulis oleh 4 orang yang berbeda, yakni Y, Yahwis, E, Elohis, D, Deuteronomis, dan P, Pris. Maka secara khusus, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28 ditulis oleh penulis P. Penulis P yang berada di masa pembuangan Babel pada tahun 550 sebelum Masehi, sumber-sumber yang dipergunakan oleh penulis ini berasal dari masa jauh sebelumnya. Pada umumnya diakui bahwa penulis P bertanggung jawab atas peredaksian terakhir dari kitab Kejadian. Tetapi teks yang diteliti ini berada atau ditempatkan tepat di awal kitab. Menurut tradisi penulis P menggabungkan kisah-kisah Yahwis dan Elohis yang lebih kuno. Penulis P melestarikan transendensi Allah dengan menghindari penggambaran Allah secara manusiawi. Kita masuk kepada bab 3, metodologi. Agar teks ini dapat menghasilkan tinjauan yang baik, maka penulis menggunakan metodologi historis kritis melihat dari kaca jendela mengenai kejadian sejarah dalam teks yang terjadi pada masa itu. Historis kritis memiliki 10 langkah, yaitu kritik teks, kritik struktur, kritik redaksi, kritik sastra, kritik bentuk, ships in leben, kritik tradisi, dan tafsiran ayat, dan kesembilan Skopus, dan yang terakhir adalah teologi. Kita masuk kepada bab 4. Yang pertama, kritik struktur. Teks ini merupakan bagian dari ayat penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan selama 6 hari dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Bagian ini merupakan bagian dari penciptaan manusia yang pertama dan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada manusia melalui kuasa dari Tuhan. Jika dilihat dari urutannya, maka manusia gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Secara struktur teks adalah bagian dari The 6 Days Creation yang khusus berbicara mengenai penciptaan manusia sebagai puncak dari penciptaan Tuhan. Kedua adalah kritik redaksi. Dalam hal ini redaktur telah merangkai sebuah narasi dengan melihat segala proses yang terjadi mulai dari penciptaan pada hari pertama hingga pada proses penciptaan itu selesai. Jika dilihat sudut narasi cerita, narator ingin menyatakan bahwa Allah itu ingin manusia yang kemudian mengetahui bahwa penciptaan manusia itu sakral dan pada hari ke-6. Yang ketiga adalah kritik sastra. Genre atau sastra yang terdapat dalam teks ini merupakan sebuah deklarasi dari penulis Pris dengan memperlihatkan Allah yang superior, menjadikan segala sesuatu yang ada dari yang tidak ada. Penulis Pris ingin menyatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah istilah dari hubungan bangsa Israel kepada Allah itu sendiri. Allah sebagai laki-laki atau yang pertama, dan Israel sebagai perempuan atau yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Yang keempat adalah kritik bentuk. Mengenai tema, isi dan bentuknya kitab Kejadian sebagai sebuah genealogi atau dokumen sejarah dari penciptaan segala sesuatu termasuk manusia yang pertama. Kitab Kejadian akan lebih jelas lagi dipahami oleh para pembaca ketika memperhatikan waktu dan penulisan kitab Kejadian oleh para penulis. Kitab Kejadian ini memberikan perencanaan mengenai pentingnya perubahan dan reformasi mengenai pembaharuan hidup bagi bangsa Israel. Hal ini dikarenakan mereka berada di masa pembuangan di Babel. Yang ketujuh adalah shifts in leben. Bidang kehidupan yang dihadapi oleh bangsa Israel ada masa pembuangan di Babel. Oleh karena itu, para teolog Israel dalam teks-teks ini menghadapi misteri dasar kehidupan yang menjadi sandaran semua kesejahteraan sosial. Teks-teks tersebut bahan yang sesuai dengan tradisi umum Timur Dekat kuno. Tetapi mereka menangani dan memanfaatkannya dengan cara teologis yang khas. Di satu sisi, mereka putus dengan persepsi mitologis tentang realitas yang menganggap bahwa semua tindakan nyata adalah dengan para dewa dan ciptaan itu sendiri tidak memiliki nilai yang signifikan. Tetapi di sisi lain, mereka menolak pandangan ilmiah
tentang penciptaan yang menganggap bahwa dunia mengandung misteri sendiri dan dapat dipahami dalam pengertiannya sendiri tanpa rujukan yang transenden. Yang selanjutnya adalah kritik tradisi. Bab-bab ini mewujudkan tradisi intelektual yang khas dan perseptif. Tradisi intelektual ini telah melihat bahwa semua pertanyaan filosofis dan politik lainnya, yaitu masalah makna dan kekuasaan, yang tunduk pada masalah mendasar tentang hubungan pencipta dan ciptaan ini. Di atas masalah itu sendiri segala sesuatu bergantung, termasuk otoritas manusia, kekuasaan dan realitas keteraturan dan kebebasan dalam kehidupan manusia. Kemungkinan besar pekerjaan bab-bab ini terkait dengan istana kerajaan yang mensponsori penyelidikan ilmiah dan filosofis tentang misteri kehidupan. Karena penyelidikan semacam itu terkait erat dengan penggunaan dan legitimasi kekuasaan manusia. Kehidupan dalam dunia ini akan terus berlangsung. Kehidupan manusia akan terus berlanjut dengan menikah dan memiliki keturunan. Maka jika dilihat dari penjelasan tersebut, kita akan mendapatkan implikasi bahwa kehidupan manusia akan terus berlanjut dengan menikah dan memiliki keturunan. Maka untuk mengaplikasikan penerimaan manusia akan berkat yang diberikan oleh Tuhan adalah dengan menikah, dan untuk mengimplementasikan berkat dari Tuhan adalah dengan melaksanakan perintah Tuhan, yakni memelihara seluruh ciptaan di bumi. Secara khusus bahwa manusia diperintahkan untuk merawat tubuh sebagai hadiah dari Tuhan. Realitas material mempengaruhi imaterial kita. Sebagai ras, kita bergantung pada alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sama seperti alam itu sendiri saling terkait secara integral. Untuk melihat teks ini dari lensa yang berbeda, yakni pandangan relasional, dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sebagai laki-laki dan perempuan. Maka terlihat juga bahwa mereka dirancang untuk satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Karena telah dikatakan bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang cocok untuknya. Dalam pasal 2 ayat 18. Maka di masa kini teks ini harus tetap dipertahankan ketika orang yang hendak membentuk keluarga baru. Manusia tidak boleh hidup sendirian. Mereka harus hidup saling melengkapi. Hal ini juga sesuai dengan teks perjanjian baru dari 2 Timotius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8. Bahwa untuk menghindari percabulan manusia diperintahkan untuk menikah. Dilihat dari konteks kehidupan pada masa kepenulisan surat Paulus kepada Timotius tersebut. Hal ini juga relevan dalam kehidupan masa kini bahwa semakin banyak manusia yang tidak ingin menikah. Tetapi dalam kehidupannya hawa nafsu yang mengitari kehidupannya akan menjadi tinggi. Hal ini tidak menyatakan bahwa perkawinan adalah untuk memenuhi percabulan. Perkawinan bukanlah percabulan, melainkan untuk mendapatkan dan menjalankan berkat yang diberi oleh Tuhan. Maka harus ada tindakan penyadaran kepada kaum muda. Kawin atau menikah adalah penyempurnaan manusia. Tanpa perempuan, maka laki-laki tidak akan sempurna, demikian juga sebaliknya. Maka perkawinan adalah untuk memenuhi keinginan Tuhan, bukan keinginan manusia itu sendiri. Hal inilah yang harus menjadi bahan pengajaran dalam bentuk praksis kepada para pemuda supaya semakin mengetahui bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah sakral. Maka penulis memiliki kesimpulan setelah mengerjakan sajian dengan metode yang telah dijelaskan. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa teks Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28 merupakan manusia sebagai puncak ciptaan dari Tuhan dengan gambar dan rupa Allah adalah berkat terkhusus kepada manusia. Maka kuasa yang diberikan kepada manusia adalah perintah untuk memelihara ciptaan dan memelihara kemanusiaan tersebut. Demikian, terima kasih.